Oke, kembali lagi bersama saya di channel tutorial servis HP. Kali ini saya kedatangan HP Vivo Y51L. Untuk kasusnya HP ini pengisian lambat ya, atau tidak bisa menambah untuk persennya waktu saya cas ya. Dan ini sudah saya cas 1 jam masih saja tidak nambah ya untuk persennya. Dan yang punya bilang sudah dicas 1 malam hanya menambah 3% saja ya. Oke, di sini saya akan cek untuk asumsi arusnya ya. Saya set di tegangan 5 volt ya. Untuk di power supply-nya. Oke, di sini kita temui atau kita dapati ini 0,3 ya, kurang ya. Jadi ini yang menyebabkan pengisian lama ya, atau tidak mau nambah untuk persennya atau baterainya ya. Dan di sini saya goyang-goyang untuk konektornya, juga connect dan tidak connect ya. Dan ini sempat naik 0,4. Jadi kemungkinan HP ini masalahnya di konektor casnya ya. Oke, untuk memastikan saya bongkar untuk HP-nya ya. Di sini kita lepas semua untuk baut-bautnya. Jika mengalami kasus seperti ini, untuk teknisi pemula bisa kita gantikan fleksibel ya. Kita coba gantikan fleksibel terlebih dahulu untuk mencoba permasalahan ini ya. Kita coba dulu menggunakan atau ganti fleksibel ya. Lalu untuk baterainya ini sudah gantian ya, jadi sudah tidak ori bawaan pabriknya. Di sini kemungkinan sebelumnya baterai bermasalah ya, jadi diganti baru dan tidak dilem lagi ya. Oke, kita buka untuk di bagian buzzer ya, ini buzzernya. Dan di sini fleksibel masih bawaan ya, fleksibel masih ori bawaan. Dan ini saya temui bagian konektor ya, ada yang putus atau patah ya di pojoknya, jadi menyebabkan konektor connect dan tidak connect ya kalau kita goyang ya untuk di casnya. Oke, di sini kita lepas di fleksibel LCD ya ini ya. Lalu kita lepas bagian fleksibelnya. Ini masih bawaan ya, masih bagus ya, hanya bermasalah di konektornya ini ya. Jadi saya akan coba gantikan yang baru ya, untuk memastikan bahwa HP ini masalah di konektor atau di mesinnya ya. Dan ini saya lepas untuk fleksibel bawaannya. Untuk fleksibel bawaan ini masih bagus ya, jadi hati-hati untuk melepasnya. Di sini nanti bisa kita simpan ya. Kalau ada masalah fleksibel, kita bisa tukar dengan yang ini. Jadi kita tinggal pindahkan konektornya saja ya. Jadi jangan sampai sobek atau rusak ya. Ini kondisinya juga masih bagus. Untuk mempermudah pelepasan fleksibel, bisa kalian panasi dengan blower hangat saja, lalu kalian lepas sedikit agar tidak sobek ya, pelan-pelan saja. Jika tidak bisa, kita cari celah lain, jangan dipaksa di situ terus ya. Dan ini untuk getarnya kita lepas nanti, karena beli fleksibel baru itu tidak ada vibra ya atau getar. Jadi kita nanti lepas untuk getar atau vibranya. Oke, di sini sudah hampir saya melepas, tinggal bagian konektor LCD ya. Oke, di sini sudah saya lepas. Di sini masih bagus untuk fleksibelnya, hanya masalah di konektor casnya saja.
sebetulnya bisa kita gantikan ya konektor casnya dengan beli fleksibel yang baru ya, namun menambah pekerjaan dan waktu lagi ya. Jadi saya langsung gantikan yang baru ya, karena yang baru sebetulnya juga tidak ada masalah untuk kinerjanya ya. Tinggal kita solder ulang saja ya. Jadi untuk fleksibel yang baru itu solderan tidak sekuat yang ori ya. Jadi kita harus memperkuat lagi untuk bagian kaki-kaki di jalur feedback ya, atau plus dan minusnya. Oke, ini fleksibel yang baru. Kalau yang baru ini tidak ada resistor dan kapasitor di bagian tengah ya, atau IC dan diodanya. Oke, di sini untuk fleksibel yang baru kita harus solder ulang ya, agar untuk penggunaan pengguna itu bisa lebih awet ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin untuk membetulkannya. Jadi tidak user itu tidak bolak-balik ke sini ya, agar tidak lari ke orang lain atau pelanggan kita ya. Oke, di sini saya perkuat untuk bagian kaki-kakinya ya. Oke, di sini tambahkan flux dan solder ulang ya untuk di kaki-kakinya agar lebih kuat saja ya dan lebih awet ya. Oke, di sini pastikan jangan sampai menyatu ya dengan yang lainnya ya. Oke, jika perlu tambahkan flux lagi agar tidak menyatu dan bisa kita ambil untuk timah-timahnya ya. Di sini saya menggunakan solder station ya, suhu normal ya, atau suhu bawaan, tidak ada temperatur setel temperatur ya. Oke, sudah rapi dan bisa kita cek ya. Dan ini sudah saya pastikan sudah kuat ya. Jadi untuk keawetan sudah pasti awet ya, karena sudah saya solder ulang dan meskipun fleksibel baru ya. Oke, di sini proses pengembalian atau proses analisa ya, kita coba dulu ganti fleksibelnya, apakah permasalahan masih sama atau ada perubahan ya. Untuk getar dan vibranya jangan lupa kalian pasang ya. Di sini tinggal kalian lepas dan solder lagi di fleksibel yang baru ya. Dan ini tidak saya pasang ya, karena saya pastikan dulu ada perubahan atau tidak ya. Setelah saya ganti fleksibel semua ya, ini fleksibel ganti, konektor ganti, mic juga ganti ya. Oke, di sini sudah saya nyalakan. Saya akan coba cek di power supply ya. Oke, setelah saya cek di power supply, di sini arus pengisian sudah 0,4 ya. Jadi sudah normal, dan tinggal kita cek ya, apakah sudah menambah persennya. Ini 57% ya, dan arus pengisian normal 0,4, dan saya akan charger dengan cas bawaan ya. Oke, setelah saya diamkan 2 menit sudah mau mengisi ya. Ini 59% ya. Jadi permasalahan sudah selesai ya. Oke, mungkin itu saja cara mengatasi pengisian lambat atau tidak mau nambah ya di Vivo Y51L, dan ini bisa kita simpan untuk fleksibel yang lama ya. Kalau ada
kasus mic bisa kita pindahkan konektor dan ganti fleksibel ini ya. Dan untuk getarnya jangan lupa dipasang ya. Dan di sini saya tinggal pasang untuk memastikan ya apakah handphone sudah bisa dicas dengan arus pengisian yang normal ya. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.